Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Lukman, kelas angka 18, NIM 18416274 2010-92. Mata kuliah Kapita Selekta HTN, dosen pengampu Margi Rahayu Paujiah SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan partai politik era Soekarno sampai era Soeharto. Satu, konteks politik umum. Di era Soekarno 1945 sampai 1965, era ini dibagi kedua fase. Satu, fase demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal 1950 sampai 1959, sistem parlemen, kebebasan politik tinggi, partai berkembang pesat. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, Soekarno membubarkan parlemen dan menggantikannya dengan sistem otoriter. Partai masih ada tetapi dikontrol negara dan diarahkan ke dalam koalisi ideologis nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. 2. Zaman era Soeharto 1966 sampai 1998, dikenal sebagai Orde Baru dengan model otoritarianisme birokratik. Demokrasi formal tetap ada, pemilu setiap 5 tahun, tapi kekuasaan partai dibatasi dan diarahkan untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Soeharto menekan pada demokrasi Pancasila, menolak liberalisme dan komunisme. 2. Jumlah dan ideologi partai politik. Di era Soekarno, jumlah partai politik ada 40 partai ikut serta dalam pemilu 1955. Ideologi beragam, mencerminkan pluralisme dan masyarakat Indonesia. PNI berideologi nasionalis, Masyumi dan NU berbasis Islam moderat dan tradisional. PKI komunis, PSI, Parkindo dan lainnya. Pemilu 1955, parlemen dan konstituenti adalah pemilu paling demokrasi dalam sejarah awal Indonesia, walaupun tidak menghasilkan stabilitas pemerintahan. 2. Di era Soeharto hanya 3 partai politik setelah fusi paksa tahun 1997. 3. Golkar, kendaraan kekuasaan negara, mendominasi pemilu. P3, gabungan 4 partai Islam, NU, Parmusi, Parti dan PSII. PDI, gabungan PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba. Fusi partai bertujuan meredam konflik ideologis dan menciptakan stabilitas, tetapi sekaligus menggabungkan aspirasi politik yang beragam. 3. Peran negara dan hubungan dengan partai. 1. Zaman Soekarno, negara menjadi fasilitator sekaligus pelaku politik. Soekarno memainkan partai satu sama lain untuk memperkuat posisinya, menggalangkan poros nasakom, berusaha menyatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Pada 1960-an, PKI menjadi sekutu dekat Soekarno, menimbulkan ketegangan dengan militer dan kelompok Islam. 2. Zaman Soeharto, negara bertindak sebagai pengendali mutlak politik. Partai diatur ketat melalui undang-undang partai politik dan pemilu. ASN, militer, dan birokrasi diarahkan mendukung Golkar. Politik dianggap sebagai sumber kekacauan dan harus dinetralkan. Asas Tunggal Pancasila 1985 diberlakukan untuk menghilangkan identitas ideologi partai. 4. Fungsi dan dinamika politik partai. Zaman era Soekarno, fungsi partai masih cukup kuat sebagai penegak massa dan pengambil keputusan di parlemen, terutama pada masa demokrasi liberal. Namun sejak demokrasi terpimpin, fungsi partai dibatasi dan parlemen digantikan oleh sistem gotong royong. PKI menjadi sangat dominan, partai lain terpinggirkan atau dituduh kontra revolusi. 2. Di zaman Soeharto, fungsi partai terutama sebagai pelengkap sistem, bukan penyeimbang kekuasaan. Parlemen atau DPR hanya menjadi alat legalitas kebijakan eksekutif.
Tidak ada oposisi nyata. P3 dan PDI hanya diberi kursi kecil suara. Semua partai diwajibkan mendukung pembangunan dan stabilitas nasional. 5. Pemilu dan perebutan kekuasaan. 1. Di zaman Soekarno, pemilu 1955 berlangsung bebas, kompetitif dan beragam hasilnya, tidak menghasilkan mayoritas absolut, sehingga menyebabkan instabilitas kabinet. Sejak 1959, Soekarno membatalkan konstitusi hasil konstituen dan menetapkan dekret Presiden 5 Juli yang menjadi awal demokrasi terpimpin. 2. Di zaman Soeharto, pemilu tetap diselenggarakan setiap 5 tahun. Tapi Golkar selalu menang mutlak sekitar 60-70% suara. Manipulasi administratif dan tekanan terhadap rakyat umum menjadi pemilu itu menjadi formalitas tanpa kompetensi substansial. 6. Kebebasan berpolitik dan partisipasi publik. 1. Di zaman Soekarno, relatif bebas hingga 1959. Rakyat bisa mendirikan partai dan ikut pemilu. Namun setelah itu kebebasan dibatasi, khususnya setelah PKI semakin kuat. Surat kabar dibungkam, partai-partai yang menentang Nasakom ditekan. 2. Di zaman Soeharto, rejim represif terhadap aktivitas politik independen. Aktivis, mahasiswa, dan tokoh partai yang kritis dibungkam, dipenjara, bahkan dihilangkan. Budaya apolitis dibentuk. Politik dianggap tabu, fokus diarahkan pada ekonomi. 7. Kesimpulan perbandingan. Sistem politik di zaman Soekarno awalnya demokrasi, lalu otoriter atau terpimpin. Zaman Soeharto otoriter, birokrasi, orde baru. Jumlah partai zaman Soekarno puluhan atau multipartai. Zaman Soeharto 3 partai, yaitu Golkar, P3 dan PDI. Kebebasan berpolitik di zaman Soekarno tinggi di awal, dibatasi menjelang akhir. Zaman Soeharto sangat terbatas dan dikontrol negara. Ideologi di zaman Soekarno dominan plural, nasionalis, Islam, komunis, mencerminkan karakter masyarakat Indonesia. Di zaman Soeharto ideologi tunggal, yaitu Pancasila. Peran partai di zaman Soekarno cukup kuat, terutama 1950 sampai 1959. Di zaman Soeharto lemah, subordinat terhadap negara. Pemilu zaman Soekarno demokrasi 1955 lalu ditiadakan. Zaman Soeharto formalitas, hasil sudah diprediksi. Tujuan politik jadi zaman Soekarno revolusi, pembebasan dari kolonialisme. Zaman Soeharto stabilitas, pembangunan ekonomi. Kesimpulan, jika menilai dari demokrasi, kebebasan dan ideologi, Soekarno lebih baik. Jika menilai dari stabilitas, pembangunan ekonomi dan kontrol politik, Soeharto lebih unggul. Pilihan terbaik sebenarnya adalah menggabungkan keunggulan keduanya, kebebasan politik dan demokrasi era Soekarno dengan stabilitas dan pembangunan ekonomi era Soeharto, tanpa represi dan manipulasi. Sekian presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.